Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Misteri Kematian Para Penjaga Makam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kerja di pemakaman memang tidak sesibuk orang-orang yang bekerja di pabrik atau bekerja di tempat lain. Kita hanya memastikan tempat ini bersih dan memastikan semuanya aman. Kita bekerja di mana orang-orang meninggal dimakamkan di bawah kaki kita dan jarang sekali ada pencurian makam yang membuat kita harus berjaga sepanjang malam untuk menjaga jasad mereka. Sehingga lebih banyak waktu santai yang bisa kita lakukan di tempat ini seperti yang sedang dilakukan oleh Ari sekarang. Tidak terasa sudah 2 jam dia duduk bersamaku di dekat makam kosong itu. Mungkin sudah 3 batang rokok dia habiskan sambil melihat para peziarah yang datang silih berganti. Beberapa kali dia terlihat berlari dan meninggalkanku untuk menghampiri para keluarga yang sedang berziarah di sana. Biasanya dia dipanggil untuk disuruh membersihkan makam atau disuruh membawa air di botol atau mengangkut bunga dari mobil di parkiran untuk ditaburkan di makam keluarganya. Semuanya dilakukan dengan senyuman yang ada di wajahnya, layaknya para pramuniaga di minimarket yang menyambut para pembeli yang datang ke tempatnya. Nih, buatmu. Ari yang kembali ke arahku yang masih duduk di sana, tiba-tiba menyodorkan uang 50 ribuan kepadaku. Apa ini? Ya uang, emang itu apa, daun? Jawab Ari sambil memasukkan sisa uang yang dia pegang ke arah saku. Dia kembali duduk, lalu menyuruhku untuk memasukkan uang ke sakuku. Dia mengambil kembali rokok yang tergeletak begitu saja di dekatku, lalu menyalakannya lagi dan mengisapnya. Ini enaknya kerja di pemakaman, Jal, apalagi pemakaman orang kaya. Di pemakaman umum gak mungkin ada yang ngasih uang sampai 50 ribu gitu. Paling mentok 20 ribu, itu juga setahun sekali pas mau hari raya doang, kata Ari sambil mengisap rokok yang ada di tangannya. Jadi kamu hiraukan saja ketakutanmu, uang itu lebih penting di sini. Mereka para orang kaya rela mengeluarkan uang lebih asal makam keluarga mereka terlihat bersih ketika mereka datang. Besok kamu perhatikan saja mereka. Ketika mereka nampak kebingungan dan seperti sedang mencari seseorang di sana, kamu dekatin saja mereka dan mereka pasti akan menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya. Jadi, tiba-tiba Ari melebarkan sisa rokok yang baru dia hisap setengahnya dan menginjaknya secara perlahan. Kita lanjutkan pekerjaan kita. Kamu sudah tidak takut lagi kan? Tanya Ari yang tiba-tiba berdiri dan mengajakku untuk berjalan ke suatu tempat yang harus kita datangi sebagai penjaga makam. Kini aku berdiri di sebuah bangunan yang letaknya paling ujung. Ada 3 bangunan yang berjajar di tempat ini. Salah satu bangunan dari ketiga itu, pintunya nampak terbuka dan sepertinya tidak pernah terkunci. Sedangkan 2 bangunan lagi nampak terkunci rapat dan tidak ada satupun yang datang ke tempat ini selain kita bertiga. Ari mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Lalu tidak lama dia membuka pintu bangunan yang ada di sebelah kiri. Bangunan itu nampaknya lebih besar dari mes tempatku tinggal. Suasana di tempat itu terasa lebih sunyi. Meskipun sinar matahari yang terik terasa olehku dari atas sana. Hanya ada angin yang berembus dari arah utara yang membuat semuanya semakin tenang, sunyi, dan menyeramkan ketika aku berdiri di dekat bangunan tersebut. Ayo masuk, siapkan mentalmu, karena kita akan bekerja dengan 2 mayat yang ada di sana sekarang, kata Ari yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Bangunan yang kita masuki rupanya kamar mayat yang terlihat di CCTV. Jujur, bangunan ini ternyata lebih besar dari apa yang aku lihat di layar, karena ketika aku masuk, aku melihat sebuah lorong besar dengan banyak sekali ranjang dengan roda di bawahnya yang tersimpan di lorong. Lalu di sana terlihat ada beberapa ruangan yang terkunci rapat, seperti tempat pemandian mayat dan ruang mayat yang ada di ujung lorong.
Terlihat Ari dengan santainya membuka ruang pemandian mayat dan masuk ke dalamnya. Dia mengambil sapu dan lapel yang ada di dalam ruangan. Bahkan dia langsung memberikanku lap dan menyuruhku untuk membersihkan tempat pemandian mayat yang terbuat dari beton dan keramik yang ada di sana. Kita bersihin tempat ini. Nanti aku ajarkan cara memandikan mayat apabila ada mayat yang baru datang ya, kata Ari sambil membersihkan debu yang ada di lantai. Aku hanya mengangguk tanpa sekalipun menjawab apa yang Ari katakan. Entah mengapa aku merasakan hawa yang tidak enak di tempat ini, meskipun ruangan ini terang benderang. Namun seperti ada sesuatu yang membuatnya sunyi dan aneh olehku. Seperti ada sisa-sisa dari mereka di sini, yaitu orang-orang yang dimandikan lalu disimpan di kamar mayat yang ada di sebelah sebelum akhirnya dimakamkan. Beberapa kali aku bergidik ketika aku melihat sekeliling dari ruangan tersebut. Malum saja ini adalah ruangan di mana para manusia yang sudah meregang nyawa dibersihkan. Namun ketika aku melihat Ari, nampaknya dia sudah terbiasa karena dia membersihkan tempat itu tanpa ada rasa takut sama sekali. Bahkan sesekali, dia bersenandung agar bisa menghilangkan suasana sunyi di tempat ini. Aku yang awalnya hanya melihatnya bekerja, akhirnya mulai membersihkan tempat pemandian mayat yang ada di depanku. Awalnya aku membuka keran yang ada di dekat tempat pemandian mayat itu. Lalu tidak lama aku membasahi lap yang aku bawa dan mengelapnya tempat itu secara perlahan. Aku mengelap semuanya yang ada di sana, membersihkan debu-debu yang menempel di sana, lalu tidak lama mematikan air kerannya ketika semuanya sudah selesai. Butuh waktu sekitar 10 menit aku membersihkan tempat itu. Meskipun jujur perasaan yang tidak enak ketika berdiam di tempat ini masih aku rasakan sekarang. Gimana? Sudah beres? Tanya Ari kepadaku. Aku hanya mengangguk mendengar Ari berkata seperti itu. Dia lalu kembali berjalan keluar sambil mengajakku untuk kembali ke lorong. Tidak lupa dirinya menyimpan pel, sapu, juga peralatan yang lain di tempatnya. Sebelum akhirnya dia mengunci pintu itu dengan rapat. Ayo, satu ruangan lagi Jal, kata Ari sambil mendekati ruangan yang ada di ujung lorong. Sebuah ruangan yang menjadi kamar mayat, yang dimana di sana ada 2 mayat yang terbujur kaku dan hingga saat ini belum juga dimakamkan entah mengapa. Ari yang dahulu bekerja di pemakaman umum nampaknya sudah terbiasa dengan kedua mayat itu. Seperti tidak ada rasa takut dari dirinya ketika dia mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu itu secara perlahan. Dia mengangkat tangannya, memasukkan kuncinya ke lubang kunci yang ada di depannya, lalu pintunya sehingga terdengar bunyi bahwa pintu itu seperti tidak terkunci lagi. Meskipun tepat ketika dia ingin membuka pintu itu, dak, dak, dak. Kenapa pintunya terasa berat? Gumam Ari. Dia terlihat menarik pintu itu dengan sekuat tenaga, namun pintu itu tidak bisa terbuka. Karena seperti ada sesuatu yang macet sehingga pintu itu tidak terbuka. Beberapa kali dia menariknya dengan paksa, bahkan dia menoleh ke arahku dan meminta tolong agar membantunya menariknya. Aku yang berada di belakangnya langsung berlari dan membantu menarik engsel pintu tersebut. Pintu itu terasa sangat berat, bahkan kita berdua saja sulit untuk membukanya. Coba tarik bareng Ri, kataku sambil menarik engsel pintu itu. Ari mengangguk. Dia mulai berhitung agar aku dan dirinya bisa menarik pintu itu secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku dan Ari akhirnya menarik pintu itu secara bersama-sama. Bahkan aku mengeluarkan semua tenagaku sehingga terlihat urat-urat kecil di tanganku pada saat itu. Meskipun, "Blak, bangsat, apa ini?" Ari tiba-tiba berteriak, begitupun denganku. Aku benar-benar tidak menyangka hal tersebut. Ketika aku membuka pintu, kita berdua langsung terjatuh. Bahkan tubuhku dan Ari tertimpa sesuatu ketika pintu itu terbuka. 2 mayat yang awalnya terbaring di ruangan tersebut entah mengapa berpindah tempat dan menyender ke pintu. Dan itu membuat pintunya macet ketika terbuka. Tentu saja ketika kita berhasil membukanya, kedua mayat itu langsung terjatuh dan menimpa kita berdua yang ada di sana. Kita semua terjatuh, bahkan Ari tertutup oleh kedua mayat itu sehingga dia berteriak. Jujur aku yang melihat kedua mayat itu bergerak dan meminta tolong ketika kejadian pada malam itu, seketika langsung menyingkirkannya dan langsung berlari menjauh dari kedua mayat tersebut. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku menempelkan tubuhku di tembok lorong sambil melihat Ari yang berusaha keluar dari tumpukan mayat tersebut. Nafasku mendadak berat. Mungkin inilah perasaan tidak enak yang aku rasakan. Dan benar saja,
aku melihat kedua mayat itu bergerak lagi, seperti ingin meninggalkan tempat ini. Sekilas aku melihat sosok lain yang berada tepat di dalam ruangan. Seperti ada sesosok bayangan kepala yang melayang-layang sebelum akhirnya menghilang tepat ketika aku melihatnya ke dalam ruangan. Apa yang aku rasakan nampaknya berbeda dengan Ari. Dia seperti tidak peduli dengan kedua mayat itu dan langsung melangkahinya untuk masuk ke dalam ruang mayat tersebut. Tidak lama dia berteriak memanggil-manggil Jajang yang mungkin saja sedang berjaga di ruang CCTV. "Jang, Jajang, bisa kesini gak? Ini mayat kenapa bisa tiba-tiba seperti ini?" Ari berteriak-teriak di depan CCTV yang ada di kamar mayat. Memang CCTV ini hanya ada di ruangan tersebut dan tidak ada di ruangan lain, sehingga Ari langsung berteriak untuk mengetahui kenapa kedua mayat itu bisa bergerak. Namun sepertinya tidak ada respon dari CCTV yang ada di dekatnya. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan melihatku dari dalam ruangan. "Si Jajang sepertinya gak ada di ruangan CCTV. Biasanya kalau dia ada, dia langsung menggerakkan CCTV itu ke kiri dan ke kanan," kata Ari yang kini berkata kepadaku di dalam ruangan mayat itu. "Sekarang kita angkut kedua mayat ini ke tempat semula. Ayo cepet, Jal." Ari nampak cemberut ketika melihat kedua mayat itu. Dia seperti kesal karena dua mayat itu belum dimakamkan hingga sekarang. Aku yang ketakutan awalnya enggan untuk membantu. Namun karena Ari terus meminta, akhirnya aku menyanggupinya dan mengangkat kedua mayat itu secara perlahan. Akhirnya aku mengangkat kaki dari salah satu mayat yang ada di sana, sedangkan Ari mengangkat di bagian dekat kepala. Mayat itu seperti agak berat, bahkan lebih berat dari ayahku ketika aku ikut membantu menurunkannya ketika dimakamkan. Ari terus saja menggerutu ketika kita berdua mengangkat kedua mayat tersebut. Dia seperti tidak ingin melihat kedua mayat berada di kamar mayat terlalu lama. "Gini nih, kalau kedua mayat ini gak segera dimakamkan," kata Ari yang menggerutu. "Mayat ini adalah tubuh yang kosong dan tidak ada apapun yang bisa menggerakkannya. Tapi mereka yang ada di tempat ini bisa menggerakkan kedua tubuh ini meskipun cuma bergerak secara perlahan." "Mereka?" tanyaku yang heran dengan ucapannya. "Iya, mereka, hantu, demit, jin yang terkadang masuk ke dalam raganya dan menggerakkannya. Karena gak mungkin roh orang ini yang masuk kembali. Dunia mereka sudah berbeda. Hanya jiwanya yang bergentayangan di sini dan menunggu tubuh mereka dimakamkan." "Jadi yang selama ini bergentayangan adalah jiwa mereka, bukan rohnya?" Ari menggelengkan kepalanya, lalu berkata kembali, "Hidup kita itu seperti remote control, Jal. Tubuhmu itu adalah mobilnya, rohmu itu adalah baterainya, dan jiwamu adalah remote-nya. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Ketika salah satu dari mereka tidak berfungsi, maka akan rusak. Seperti ketika kamu mati, tubuhmu ada, jiwamu ada, tapi rohmu tidak bisa menggerakkan lagi tubuhmu. Seperti mobil remote, mobilnya ada, remote-nya ada, tapi baterainya sudah habis. Ya, mobilnya tidak bisa digerakkan. Begitu pula apabila jiwamu menghilang, mobil itu akan bergerak tidak tentu arah, seperti halnya orang gila atau orang-orang yang jiwanya diambil oleh mereka yang melakukan pesugihan. Dunia seperti ini memang sulit dimengerti, Jal. Tapi ketika kamu tinggal di sini lebih lama, kamu akan mengerti tentang hal ini, tentang mereka yang sudah meninggal. Juga mungkin kamu juga akan tahu tentang alasan mereka yang ingin keluar dan meminta tolong agar mereka dipindahkan dari tempat ini." Tidak terasa waktu kini sudah mulai beranjak sore. Aku yang baru selesai untuk berkeliling kembali dan memberitahu kepada para peziarah untuk pulang karena waktunya sudah habis. Kini kembali pulang menuju ke mes. Ari nampaknya masih sibuk di ruang CCTV. Dia masih penasaran kenapa mayat itu bisa bergerak ke arah pintu ketika kita berdua masuk ke dalam sana. Sedangkan Jajang nampaknya tadi menggantikan Wawan di pintu depan, sehingga dirinya tidak berada di ruang CCTV. Mengingat Wawan kali ini yang berjaga malam, membuatnya harus tidur terlebih dahulu agar dirinya tidak mengantuk ketika sedang berjaga pada malam ini. "Ri, gimana? Terekam oleh CCTV nggak? Kenapa mereka bergerak?" Jujur aku juga penasaran akan kedua mayat itu, karena aku juga melihatnya bergerak dari CCTV meskipun ketika Jajang masuk, kedua mayat itu kembali ke semula. Pasti ada sesuatu dengan kedua mayat itu. Apalagi aku melihat bayangan kepala yang ada di kamar mayat sebelum akhirnya menghilang. Sama seperti aku menemukan potongan kerangka kaki ketika aku membersihkan rumputan di blok D yang menghilang begitu saja.
Ari hanya menggelengkan kepala. Dia terlihat serius melihat rekaman CCTV kamar mayat yang dia lihat. Aku masih melihat dengan jelas kedua mayat itu terbaring begitu saja di sana. Tidak ada tanda-tanda bahwa kedua mayat itu bergerak seperti yang aku lihat tadi. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Jajang yang berada di gerbang depan pun sudah mengunci gerbangnya dan kembali ke mes. Begitu pula dengan Wawan, yang kini sudah bangun dan membersihkan dirinya sebelum akhirnya bertugas kembali untuk berjaga di malam ini. Kata Wawan dengan nada ketusnya dari arah pintu. Udah, sekarang bagianku jaga. Kalian istirahat saja di mes. Kunci saja pintunya dan tidur. Aku gak akan seperti si Ijal yang gedor-gedor pintu mes sambil ketakutan. Wawan nampaknya masih tidak suka kepada aku. Tepatnya tidak suka kepada bapak sehingga aku kena imbasnya. Aku hanya mengangguk dan berjalan melewatinya ke arah mes, meninggalkan Ari dan Wawan yang ada di ruang CCTV. Sedangkan Ari, dia terlihat mengobrol sebentar kepada Wawan. Terlihat nada bicaranya berubah ketika sedang mengobrol dengannya. Entah apa yang diobrolkan, namun terlihat Ari sedikit menepuk pundaknya sebelum akhirnya berjalan ke arah mes, sama sepertiku pada sore itu. Suasana mes rupanya sangat hening ketika malam, mungkin karena tidak ada jendela di dalam mes, sehingga suara-suara apapun yang ada di luar tidak terdengar hingga ke dalam. Ari dan Jajang nampak sibuk setelah bekerja. Ada yang sedang membersihkan diri, ada pula yang sedang mengambil makanan yang ada di dapur, lalu membawanya ke dalam kamarnya. Sedangkan aku kini hanya duduk di kursi sambil memakan beberapa cemilan yang aku bawa di dapur. Entah mengapa 2 hari bekerja di tempat ini membuatku tidak betah dan ingin pulang. Apalagi sudah beberapa kali aku mengalami hal yang ganjil ketika berada di tempat ini. Aku ingat, malam ini Ari mengajakku untuk membicarakan sesuatu di kamarnya. Namun sepertinya dia sedang sibuk, sehingga belum sempat mengetuk pintu kamarku. Sehingga secara tidak sadar, aku menjatuhkan diriku di atas kasur dan terbaring di sana sambil melihat langit-langit dengan mata yang terpejam secara perlahan. Suasana di pemakaman ini benar-benar terasa hening. Seperti ada sesuatu yang membuat mes ini tenang, sehingga orang-orang bisa tertidur pulas ketika berada di dalamnya untuk beristirahat. Namun hal itu berbeda ketika sedang berada di luar. Karena entah mengapa, di ruang CCTV sekarang nampak kosong dengan pintunya yang terbuka lebar. Mungkin karena pintunya yang tadi pagi dijebol dan tidak bisa terkunci rapat, membuat pintunya terbuka begitu saja. Kondisi ruangan CCTV itu nampak berantakan. Bahkan layar CCTV yang menyala tidak memperlihatkan kondisi pemakaman pada malam hari sebagaimana mestinya. Yang ada hanyalah sebuah layar buram yang menyala begitu saja di sana. Bersamaan dengan itu, semua lampu yang ada di pemakaman itu nampak padam. Bahkan, lampu solar panel yang seharusnya menyala terang di salah satu makam di Blok B kini nampak padam, dan itu membuat semuanya gelap gulita. Entah apa yang terjadi di luar sana karena Wawan yang seharusnya berjaga pada malam ini pun sepertinya menghilang begitu saja. Seperti terjadi sesuatu di sana yang mengakibatkan Wawan tiba-tiba menghilang seperti ditelan oleh kegelapan di pemakaman ini. Beberapa jam sebelum Wawan menghilang, di mana pada waktu itu Wawan seperti biasa sedang berjaga di ruang CCTV yang bersebelahan langsung dengan mes yang menjadi tempatku beristirahat pada malam ini. Seperti layaknya para security yang menjaga tempat di malam hari, Wawan nampaknya sudah terbiasa berjaga malam di pemakaman itu. Dia nampak duduk santai di kursi dekat layar CCTV, menatap layar yang ada di depannya sambil memencet tombol yang ada di depannya. Pemakaman Bukit Indah ketika malam tentu sangat menyeramkan. Batu-batu nisan yang berjejer di suatu bukit dan membentang hingga ke tembok pembatas yang menjulang tinggi di ujung sana, membuat siapapun yang melihatnya pasti akan ketakutan. Tapi berbeda dengan Wawan. Dia seperti sudah terbiasa dengan hal tersebut. Wawan dengan santainya melihat beberapa tempat di layar CCTV itu dengan seksama. Gerbang depan yang tertutup rapat dengan tembok yang menjulang tinggi di setiap sisinya memberikan kesan mewah sekaligus menyeramkan apabila kita melihatnya ketika malam. Lalu Blok A yang tadi aku bersihkan bersama dengan Ari sewaktu siang yang kini nampak sunyi dan sepi. Juga Blok B yang nampak ada satu titik cahaya yang terus-menerus menyala siang dan malam tanpa henti. Wawan terus-menerus memencet tombol CCTV, layarnya berubah-ubah sekarang. Dari mulai Blok C, Blok D, tempat aku menemukan potongan kaki manusia ketika di siang hari. Lalu yang terakhir adalah kamar mayat, yang dimana aku dan Ari menemukan sesuatu yang tidak masuk di akal atas 2 mayat tersebut.
Duh, si Ari, belum dimakamkan juga para mayat ini. Wawan sedikit menggerutu ketika melihat dua mayat itu tergeletak begitu saja di dalam sana. Mungkin sudah 10 hari dua mayat itu tergeletak begitu saja di sana. Jajang dan Ari yang bertanggung jawab akan hal itu masih belum diberikan izin oleh keluarga untuk segera dimakamkan. Entah karena rebutan warisan atau sesuatu yang menjadi perdebatan bagi mereka, namun hal itu tentunya membuat kedua mayat itu hanya bisa terbujur kaku di sana dan tidak bisa pulang ke alamnya yang sekarang. Wawan nampak santai ketika berjaga di sana. Sesekali dia berdiri dan duduk kembali di kasur kecil yang ada di ruang CCTV itu, mengambil HP-nya dan memainkan game yang biasa dia mainkan untuk mengusir sepi pada malam tersebut. Sepertinya malam itu akan baik-baik saja, tidak seperti malam kemarin, yang dimana hal itu menimbulkan teror bagiku yang pertama kali bekerja di sini. Dan itu sangatlah menyeramkan untuk aku lihat ketika aku bekerja di tempat ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, di mana rasa kantuk kini mulai menyerangnya secara perlahan. Wawan yang kini tiduran di atas kasur tersebut secara perlahan-lahan menyimpan HP-nya, lalu dirinya memejamkan matanya secara perlahan. Dia tahu bahwa pemakaman ini tidak perlu dijaga semalaman penuh karena tidak mungkin ada orang yang berani masuk ke pemakaman ini malam-malam, kecuali untuk orang-orang yang meninggal dan harus dimakamkan secara mendadak ketika malam tiba. Akhirnya Wawan tertidur pulas di ruangan CCTV. Tubuhnya kini beralih ke alam mimpi yang akan dirasakan hingga pagi menjelang. Meskipun tepat 1 jam dia terlelap tidur di kasurnya, tiba-tiba lampu ruang CCTV tiba-tiba mati, bersamaan dengan layar CCTV yang seharusnya menyala selama 24 jam di sana. Begitu pula dengan lampu yang ada di mes, juga lampu di kamar mayat, juga ruang kremasi yang ada di sebelahnya. Pemakaman Bukit Indah secara mendadak kini menjadi gelap seutuhnya. Lampu-lampu yang menyala di ruang depan, juga lampu yang menerangi mes dan ruang CCTV yang ada di luar pun secara mendadak padam. Apalagi ada sesuatu yang aneh di tengah-tengah kegelapan tersebut. Salah satu makam di Blok B yang dimana di sana ada sebuah titik cahaya yang bersumber dari solar panel yang ada di atasnya, secara tiba-tiba menjadi gelap malam itu. Padahal dia memiliki sumber daya sendiri dan sepertinya tidak berpengaruh dengan matinya lampu-lampu yang awalnya menyala di sekitar pemakaman. Wawan, aku, Ari juga Jajang nampaknya tidak menyadari hal tersebut. Kita terlelap dalam tidurnya masing-masing dan membiarkan pemakaman tersebut gelap gulita tanpa ada sedikit pun cahaya. 1 jam sudah berlalu, nampaknya lampu yang mati masih belum menyala sebelumnya. Wawan yang masih tertidur pulas di sana nampaknya masih belum menyadari dengan kondisi yang ada di luar. Hingga akhirnya, dia secara tiba-tiba mendengar sebuah suara yang mengakibatkan dia harus terbangun dalam tidurnya. Sebuah suara dari sesuatu yang sedang membuka pintu ruang CCTV di tengah-tengah kegelapan. Krak. Suara itu terdengar sangat pelan. Pintu ruang CCTV yang tidak memiliki kunci kini dibuka secara perlahan, sehingga menimbulkan bunyi decit yang menggema di seluruh ruangan. Sontak dirinya terbangun pada malam itu. Matanya yang terbuka pun melihat kegelapan yang nyata di dalam ruangan CCTV yang sedang dia tempati malam itu. Namun tidak ada rasa takut yang muncul ketika dia terbangun dari tidurnya. Wawan yang sudah lama menjadi security di tempat ini seketika langsung mengambil HP yang ada di sebelahnya, lalu menyalakan senternya agar dia tahu siapa yang membangunkannya. Sambil menggosok-gosokkan salah satu tangannya ke kedua matanya, dia langsung mencari tahu hal tersebut. Dan tidak lama dia baru mengetahui bahwa pintu ruang CCTV pun terbuka. Dia sempat mengambil senter yang lebih besar yang menggantung di ruangan CCTV itu. Tanpa ada rasa takut, dia berjalan ke arah pintu dan mencari tahu siapa yang membuka ruangan CCTV itu di tengah-tengah dirinya yang sedang tertidur. Wawan bahkan sempat keluar dan mengelilingi mes serta ruangan CCTV itu untuk mencari tahu hal tersebut. Namun apa yang dia cari rupanya menghilang. Dia tidak tahu siapa yang membuka pintu tersebut di tengah malam seperti itu. Bukannya merasa ketakutan, Wawan malah menggerutu. Dia benar-benar tidak ketakutan ketika ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Siapa sih yang buka pintu malam-malam? Kalian bukan? Kata Wawan sambil menyorot senternya ke arah makam yang paling dekat dengan ruangan CCTV yang ada di dekatnya. Bilang kepada temanmu yang dimakamkan di sini
Jangan menggangguku, aku ingin tidur, ngantuk. Lalu sekalian, itu listrik jangan dimatiin. Aku tahu, ini juga perbuatan kalian juga." Wawan terus-menerus menggerutu. Sepertinya dia memang sudah tahu dan paham siapa yang membuka pintu ruang CCTV yang sedang dia tempati pada malam itu. Sehingga dia seperti marah di depan pemakaman, seperti sedang memarahi para mayat yang tidak bernyawa di sana pada malam itu. Benar saja, setelah Wawan menggerutu seperti itu, entah mengapa listrik yang awalnya mati tiba-tiba menyala kembali. Lampu gerbang yang awalnya padam di ujung sana kini mulai terang kembali. Begitu juga dengan lampu yang menjadi penerang di antara mes dan ruang CCTV yang ditempatinya. Semuanya kembali menyala dengan sendirinya sehingga pemakaman itu tidak terlalu gelap gulita. Hanya satu yang nampaknya masih padam, yaitu salah satu makam di Blok B dengan solar panel di atasnya. Sehingga sekarang makamnya gelap gulita tanpa ada cahaya di atasnya. Dengan wajahnya yang menatap tajam ke arah pemakaman, Wawan akhirnya mematikan senternya. Lalu tidak lama dia berbalik untuk masuk kembali ke ruang CCTV agar bisa kembali memejamkan matanya. Namun tanpa dia sadari, tepat ketika dia membalikkan badannya, ada sesuatu yang melayang di antara batu-batu nisan di sana. Sesosok itu melayang begitu saja di antara blok A dan B yang ada di depan gerbang. Sosok itu hanya terdiri dari kepala dan tubuhnya, namun sosok itu seperti tidak mempunyai kaki dan tangan yang seharusnya menempel di tubuhnya. Seperti tahu bahwa ada Wawan di sana, sosok itu tiba-tiba berhenti dan menatap Wawan dari kejauhan dengan wajahnya yang menyeringai di antara kegelapan malam. Entah apa yang akan dia lakukan oleh sosok tersebut. Yang pasti, tepat ketika sosok itu melayang, kita akan mendengar samar-samar suara teriakan dari dalam tanah, tepatnya dari makam-makam yang dia lewati. Teriakan itu seperti sesuatu yang sedang kesakitan karena sesuatu yang melayang di atasnya dengan tatapannya yang mengerikan. Wawan adalah seseorang yang pemberani. Terbukti dia adalah satu-satunya orang yang bisa menahan rasa takutnya di saat-saat yang seperti ini. Wawan masuk dan bekerja menjadi security ketika bapak sudah menjadi kepala di pemakaman ini beberapa tahun lalu. Sifat Wawan yang cuek dan sedikit arogan memang sudah ditunjukkan kepada semua para pegawai yang ada di pemakaman ini ketika pertama kali bekerja. Sebenarnya tidak ada masalah tentang hal itu. Dirinya yang merupakan bekas security di salah satu bank ternama di kota, seperti menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang bekerja di pemakaman. Sikap yang ia tunjukkan ke semua pegawai bukanlah sikap yang baik. Dia bisa berubah sikapnya secara drastis ketika ketemu dengan para peziarah. Dirinya melayani mereka seperti layaknya bertemu dengan nasabah ketika di tempat kerja dirinya yang sebelumnya. Namun ketika bertemu dengan para pegawai, sikapnya kembali berubah. Hanya kepada Jajanglah dia pasti merubah sikapnya. Karena setelah dikeluarkan oleh bank tempat dia bekerja, Jajanglah yang membantunya untuk kembali bekerja di tempat ini. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kali dia berdebat dengan bapak dan ditenangkan oleh Jajang yang menghormati bapak di pemakaman. Dirinya memang tidak suka dengan bapak dari dulu, apalagi dengan statusnya yang menjadi pemimpin dari para pegawai di pemakaman ini. Bapak selalu berbuat sesuatu yang menurutnya aneh, seperti tiba-tiba mengganti shiftnya secara mendadak, lalu menyerobot kerjanya yang sedang bertugas dan menyuruhnya untuk diam di mes. Bahkan dia sering berdebat tentang aturan-aturan aneh yang dia buat, yang mengakibatkan ruang geraknya terhambat ketika sedang bekerja, terutama yang berhubungan dengan mereka. Sesuatu yang tidak terlihat yang bapak ceritakan agar semua pegawai bisa menghormatinya tanpa ada sedikit pun melanggar atas apa yang dia perintahkan. Dirinya yang dulu dihormati oleh para nasabah dan para pegawai bank, kini harus tunduk kepada seseorang yang berawal dari penggali makam. Hingga akhirnya Wawan dan bapak sempat berkelahi. Tepat ketika dia harus diam di mes dan mengunci para pegawai lainnya di dalam sana hingga pagi menjelang. Entah apa yang bapak lakukan di sana, namun pada malam itu mereka yang berada di dalam mes benar-benar tersiksa. Mes yang tidak berjendela itu mendadak gelap gulita. Pendingin ruangan yang seharusnya menyala tiba-tiba mati sepanjang malam. Semua pegawai merasa sesak bahkan kepanasan di dalam sana. Hal itu merupakan mimpi buruk bagi mereka. Apalagi ketika bapak mengunci mes itu dari luar, sehingga mereka tidak bisa keluar sepanjang malam dalam situasi tersebut. Bapak baru membuka pintu mes itu tepat ketika pagi menjelang.
Wawan yang sudah marah melihat Jajang dan juga Dayat, yang merupakan penggali makam yang diganti oleh Ari sekarang, merasa tersiksa ketika mereka dikurung di mes sepanjang malam. Ketika pintunya terbuka, tiba-tiba Wawan langsung menyerang Bapak dengan salah satu tangannya. Bapak langsung ambruk begitu dirinya tahu ketika Wawan memukulnya di pagi itu. Bapak benar-benar kesakitan. Apalagi ketika Jajang dan Dayat keluar, dia melihat Bapak yang berlumuran darah. Seperti banyak sekali luka sayatan dari cakaran hewan buas yang memenuhi tubuhnya. Bapak nampak marah, seperti ada sesuatu yang dipendam dari dalam dirinya, sehingga dia bangkit kembali dengan semua luka yang terbuka. Wajahnya menahan rasa sakit, mulutnya seperti ingin berbicara dan berteriak di hadapan Wawan. Namun dia seperti menahannya dan lebih memilih untuk diam atas apa yang terjadi kepadanya. Wawan masih marah karena dia terkurung di dalam mes sepanjang malam dengan kondisinya yang seperti itu. Tiba-tiba melayangkan kembali tinjunya ke arah Bapak. Namun kali ini Bapak sudah bersiap. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan dengan secepat kilat menendang ke arah telinga Wawan hingga dirinya terjatuh. Wawan dan Bapak seketika ambruk. Tubuh Bapak nampaknya sudah tidak kuat atas apa yang dialami pada malam itu. Jajang dan Dayat tentu saja panik, sehingga dia langsung menelpon Pak Ferry selaku pemilik pemakaman agar bisa menolong mereka berdua. Sejak saat itu kemarahan Wawan terhadap Bapak semakin menjadi-jadi. Namun kini dirinya tidak bisa meluapkan kemarahan tersebut karena dirinya sudah kalah dari Bapak. Sedangkan Bapak, hingga dirinya meninggal atas musibah tersebut, dia tidak pernah sekalipun memberitahu kenapa dirinya mengunci para pegawai di mes dan mengurungnya hingga pagi tiba. Dirinya pun tidak memberitahu kebenaran dari tubuhnya yang berlumuran darah. Bahkan Pak Ferry pun sampai bertanya kepadanya, namun Bapak tidak menjawab apapun atas apa yang dia alami. Dia hanya berkata bahwa dia bertemu dengan sekelompok ular di rerumputan yang ada di Blok D, sehingga dia mendapatkan luka-luka itu. Mungkin Jajang, Dayat dan juga Wawan tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak adalah sebuah kebohongan. Namun mereka juga tidak tahu atas apa yang terjadi pada malam itu hingga Bapak meninggal dunia. Wawan akhirnya kembali ke ruang CCTV. Dia memastikan bahwa semua lampu yang awalnya mati kini sudah menyala kembali. Dia berjalan secara perlahan, menyalakan rokoknya yang dia simpan di saku bajunya, lalu menghisapnya secara perlahan dan mengembuskan asap rokok itu sehingga terlihat sebuah asap putih yang melayang terbang ke atas sana. Namun baru saja dia menghisap beberapa kali rokok tersebut, secara tiba-tiba Wawan langsung membuangnya. Bahkan dia menginjaknya ketika dia mengetahui bahwa ruang CCTV yang dia tempati tiba-tiba berubah. Ruangan yang awalnya rapi itu tiba-tiba berantakan. Lampu yang seharusnya menyala terang kini mati kembali karena bola lampunya tiba-tiba jatuh ke lantai pada malam itu. Lalu, lemari yang menjadi tempat bagi para pegawai untuk menyimpan barang-barangnya di ruangan tersebut kini berpindah posisi dengan kondisi yang terbuka. Poster-poster serta aturan dan jadwal hari libur yang menempel di dinding ruangan kini mendadak sobek dan berjatuhan. Hanya layar CCTV yang masih menyala dengan keadaan buram. Layar CCTV itu memperlihatkan salah satu sudut makam di Blok B yang kini gelap gulita. Ekspresi Wawan mendadak berubah. Dia seketika heran melihat ruang CCTV yang berantakan. Meskipun rasa takutnya kini mulai muncul secara perlahan, namun dia masih bisa menahannya. Dirinya yang sudah bekerja di pemakaman ini cukup lama, nampaknya terbiasa dengan kejadian aneh ini. Sehingga dia hanya masuk ke dalam sana secara perlahan dan menggerutu atas apa yang dia lihat. Goblok. Siapa yang berani ngacak-ngacak ruang CCTV? Wawan langsung menyalakan senternya yang dia pegang. Dia seperti mencari tahu siapa yang kini berbuat macam-macam kepadanya. Wawan benar-benar tidak takut akan hal tersebut. Malah dirinya kini menantang mereka yang tidak terlihat untuk muncul dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di ruang CCTV pada malam itu. Kesini kau goblok. Aku tidak takut. Kamu itu hanya hantu tanpa tubuh yang bisa menampakkan diri saja ke manusia. Kesini kamu, muncul di hadapanku. Wawan benar-benar marah sekarang karena baru kali ini dia merasa bahwa mereka sudah keterlaluan. Bukannya dia tidak pernah diganggu selama bekerja di tempat ini, namun nampaknya kali ini adalah yang terparah ketika dirinya diganggu, sehingga membuat dirinya marah seperti ini. Senter yang dia pegang kini menyorot ke segala sudut di ruang CCTV. Dia terus-menerus berteriak untuk menantang mereka yang sudah membuat dirinya marah.
Di tengah-tengah kemarahan itu, tiba-tiba dia terdiam secara mendadak. Tepatnya ketika dia berbalik dan melihat ke arah pintu ruang CCTV yang terbuka. Dia melihat sesosok bayangan yang tinggi besar, bahkan saking tingginya bayangan itu sampai menutupi pintu yang terbuka itu. Bayangan itu seketika muncul begitu saja di sana. Dia menatap Wawan yang sedang marah di dalam ruangan CCTV tersebut dengan tatapannya yang kosong. Mungkin dia adalah penyebab dari semua ini. Dia adalah makhluk yang membuat listrik di pemakaman ini padam dan makhluk yang mengacak-ngacak ruangan CCTV yang dia tempati. Wawan kembali menahan rasa takutnya. Kemarahannya yang lebih besar dibandingkan dengan rasa takut yang dia rasakan membuat dirinya hanya terdiam dan menatapnya di sana. Bahkan dia terlihat seperti ingin menantang bayangan tersebut dan berjalan mendekat kepadanya secara perlahan. Namun, tepat ketika dirinya melangkahkan kaki ke arah bayangan tersebut, tiba-tiba bayangan besar itu berbicara. Mulutnya terbuka secara perlahan di depan Wawan yang sedang mendekat kepadanya. "Tolong pindahkan aku dari sini. Aku takut gelap. Aku juga takut dia akan Belum sempat dirinya menyelesaikan apa yang dia bicarakan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengerikan terjadi kepadanya. Wujudnya yang hitam legam itu tiba-tiba terkelupas. Wajahnya yang nampak menghitam itu tiba-tiba terbelah sehingga kulitnya terkelupas secara perlahan dan jatuh di hadapan Wawan. Kulitnya yang menutup tubuhnya yang hitam itu tiba-tiba terbuka secara perlahan, seperti ada sesuatu yang sedang menyayat kulitnya tersebut secara perlahan, sehingga membuat dagingnya terlihat dengan jelas oleh kedua mata Wawan. Wawan bisa melihat dengan jelas bagaimana kulit wajahnya terkelupas dan menyisakan daging berwarna merah dengan serat-serat yang berwarna putih. Dengan kedua matanya yang kini nampak melotot ke arahnya karena kelopak matanya menghilang bersamaan dengan kulit di wajahnya. Begitu pula dengan tubuhnya. Makhluk itu seperti hewan ternak yang sedang diambil kulitnya. Wawan melihat tubuh dari makhluk itu terbelah secara perlahan, dengan kulitnya yang terkelupas dan meninggalkan daging busuk yang masih menempel pada tubuhnya. Darah-darah berceceran ketika kulitnya terkelupas. Kulit yang seharusnya menempel pada tubuhnya terlihat ditarik paksa sehingga urat-uratnya terputus ketika kulit tersebut ditarik. Sebuah pemandangan yang mengerikan kini dilihat oleh Wawan tepat di depan matanya. Potongan kulit-kulit itu berjatuhan layaknya kertas dengan warna merah darah yang bercampur dengan kulitnya yang hitam legam. Seketika bau busuk seketika menyeruak. Tepat ketika Wawan melihat pemandangan yang mengerikan itu tepat di hadapan matanya. Makhluk itu terus-menerus meminta tolong kepadanya. Dia takut dengan kegelapan. Dia juga takut akan sesuatu yang membuatnya seperti ini. Wawan tidak tahu siapa dia dan di mana dia dimakamkan. Namun pemandangan yang dia lihat sekarang ini benar-benar mengerikan. Dia seperti sedang melihat manusia yang diambil kulitnya secara perlahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keberanian yang awalnya dia tunjukkan kini mendadak pudar. Seberani apapun manusia akan ketakutan ketika melihat pemandangan seperti itu. Apalagi Wawan kini tidak bisa keluar dari ruangan CCTV tempat dia berdiri. Pintu yang merupakan jalan keluar satu-satunya kini tertutup oleh makhluk tersebut, sehingga dia hanya bisa melihat pemandangan mengerikan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Makhluk itu terus-menerus berbicara. Kulitnya secara perlahan-lahan terus terkelupas, sehingga kini hanya meninggalkan daging tanpa kulit yang berdiri di depan Wawan pada malam itu. Tubuh Wawan kini membeku. Dia seperti tidak bisa berbuat apa-apa di kondisi seperti ini. Keberanian yang tadi dia perlihatkan benar-benar luntur sekarang. Apalagi tepat ketika tubuh dari makhluk itu terkelupas semua, tiba-tiba dia secara perlahan merangsak masuk ke dalam ruangan itu. Tubuh yang kini berubah daging dan tulang tanpa kulit, dengan darah yang keluar di beberapa titik, membuat Wawan semakin ketakutan. Sehingga, brak! Wawan tiba-tiba mengangkat galon kosong yang ada di dekatnya, lalu melemparkannya ke arah makhluk tersebut yang kini berjalan ke arahnya. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Tubuhnya kini basah akibat keringat dingin yang dia rasakan. Juga detak jantungnya berdetak kencang karena dia tidak menyangka bahwa akan muncul makhluk seperti ini di pemakaman tempat dia bekerja. Makhluk itu terus-menerus meminta tolong sambil melangkahkan kakinya kepada Wawan. Di satu sisi, Wawan pun semakin ketakutan ketika dia melihat pemandangan yang menyeramkan tersebut. Tidak hilang akal, Wawan yang sudah melihat makhluk itu yang masuk ke ruang CCTV
secara tiba-tiba langsung bangkit dan berlari menyusuri sudut ruangan. Adrenalinnya terpacu ketika dia sedang ketakutan. Dia melompat ke arah lemari dan naik ke atasnya lalu merangkak di sana. Makhluk itu hanya menatapnya ketika Wawan berlari untuk menghindarinya. Dia terus merangkak hingga ke ujung lemari tersebut dan menjatuhkan dirinya ke arah pintu ruangan CCTV tersebut. Brak! Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa ketika dirinya terjatuh. Wajahnya menyernyit kesakitan karena tubuhnya membentur lantai dengan sangat keras. Namun dia kembali bangkit. Dia seperti tidak peduli dengan apa yang dia rasakan pada saat itu. Apa yang dia pikirkan pada saat ini? Bagaimana dirinya bisa keluar dari ruangan CCTV itu dan mencari pertolongan kepada orang-orang yang ada di dalam mes. Meskipun tepat ketika dirinya keluar dari ruang CCTV tersebut, tiba-tiba, astaga! Wawan seketika menghentikan langkahnya. Dia yang awalnya ingin segera meminta pertolongan kepada orang-orang yang tinggal di mes, kini nampaknya sirna. Bagaimana tidak? Tepat di pintu mes, dia melihat sesosok kakek-kakek yang berdiri di sana dengan baju berwarna hitam legam, dengan rambutnya yang sudah memutih serta kulitnya yang sudah keriput. Kakek tersebut menatap tajam ke arah Wawan pada saat itu. Tatapannya sangatlah menyeramkan. Dia bisa melihat bagaimana kulit wajahnya yang membusuk dan sedikit mengelupas. Bahkan terlihat pula banyak sekali belatung-belatung yang hidup di dalam kulit dagingnya yang sudah membusuk itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.